Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Billahi rabbil alamin. Wa Muhammadin wa rasulullah nazilna ilma wa rizqan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sabili al-alamin wa hina bi ma'rifatika wa minka bi shahadati bi sabilika nastaghfiruka wa baik sekalian, kita wajib dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita semoga dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita tidur, sebagaimana doa kita ketika bangun tidur, yaitu alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami, dan kepadanya dan semuanya akan dikembalikan. Karena itu kita semuanya pada hakikatnya sedang masuk di dalam waiting list, daftar tunggu yang dari pemberhenti haji. Tinggal setahun lagi, masih ada yang 30 tahun lagi. Bahkan mungkin ada yang dalam pekan ini, sebagaimana Ustaz senior kita, Ustaz Idris yang telah mendahului kita beberapa hari yang lalu. Kita doakan semoga beliau diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke jannahnya. Amin. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan beliau, dan bagaimana agar kita ini bisa betul-betul menghargai sisa usia kita. Kapan kita diberikan hidup, artinya kita diberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menambah-nambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bekal adalah takwa. Tasawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena itulah mari kita manfaatkan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita semuanya diberikan keistiqomahan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita dengar sudah sering mendapatkan
apa sih hukumnya mengangkat kedua tangan kita ketika sholat? Tsani fil mawadi allati tarfa'u fiha min as-shalah. Kalau sudah jelas hukumnya apa, kemudian di bagian mana dalam sholat kita ini yang kita ini diatur untuk mengangkat kedua tangan kita. Wasalis yang ketiga adalah ila aina yantaihi bi raf'iha, yaitu dalam posisi bagaimana yang disebut angkat tangan ini, karena diangkat setinggi apa angkatnya itu. Ini tiga-tiganya ini para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Ini murni masalah khilafiyah, bukan urusan sunnah dan bid'ah, tapi urusannya adalah ini khilafiyah di kalangan para ulama fikih, para fuqaha. Tugas kita adalah memilih yang kita pandang paling tepat yang mana, bukan masalah tapi urusannya tepat apakah tidak, atau mana yang lebih tepat dari aspek dalil dan pendalilannya. Fa'amal hukmu fadhaba jumhur ila annahu sunnah bis shalah. Maka jumhur ulama, jumhur fuqaha menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah, bukan wajib, sunnah. Angkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Itu adalah jumhur ulama. Wala badawu bajama min al-ashabi ila anna dzalika fardun. Tapi ada juga yang mewajibkan, jadi mengangkat tangan itu bagian dari kewajiban. Di antaranya Imam Dawud At-Tuhiri dan para murid atau para pengikutnya. Ila anna dzalika fardun, bahwa menurut mereka mengangkat kedua tangan itu adalah fardu atau wajib. Nah, ini petanya begitu. Mayoritas itu hukumnya sunnah. Hanya Imam Dawud At-Tuhiri beserta murid-muridnya, pengikutnya yang menyatakan bahkan apa wajib, bukan sunnah. Wa haula in qasamu aqsaman fa minhum man aujaba dzalika fi takbiratul ihram faqat. Adapun mengenai ulama yang mewajibkan itu masih dibagi lagi beberapa pendapat. Itu apa? Fa minhum man aujaba dzalika fi takbiratul ihram faqat. Pertama yaitu yang wajib hanya waktu takbiratul ihram saja. Jadi takbir yang pertama itu saja yang wajib. Faminhum man aujaba dzalika fil istiftahi wa idza ruku' ani indal inqitati fihi wa indal irtifa' minhu. Yang kedua itu ada 3 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku' dan ketika bangkit dari ruku'. Itu 3. Wa minhum man aujaba dzalika fi hadaini al-mawdi'aini wa inda sujud. Wa dzalika bi hasbi tilafihim fil mawadi' allati yurfa'u fiha. Yang ketiga ada tambah, yaitu ketika mau sujud. Mau sujud itu juga angkat tangannya. Ada juga pendapat demikian. Itu semuanya bergantung pada konteksnya, yaitu apa? Ikhtilafihim fil mawadi allati yurfa'u fiha. Itu kalau dengan di bagian mana di salat itu kita ini mesti mengangkat kedua tangan kita. Nah, inilah pitanya sekalian yang perlu dipahami supaya kita ya perluas wawasan keagamaan kita terkait dengan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan itu tidak tunggal, ya, tidak seragam. Para ulama itu berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbeda ulama itu dalam menyimpulkan itu? Ada yang sunnah, ada yang wajib. Wajib itu hanya yang pertama saja, yang hanya sunnah semuanya. Ada bahkan tambahannya bukan cuma ketika takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal, tapi juga sampai ketika mau sujud juga. Itu angkat kedua tangannya itu karena mu'aradatul dhahiri hadis Abi Hurairah alladzi fihi
antara hadisnya Abu Hurairah yang di dalamnya terdapat pengajaran bagaimana fardu-fardunya sholat, kemudian dibandingkan dengan perbuatan Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan atau yang dilakukan Rasulullah itu berbeda. Wadzalika anna hadis Abi Hurairah innama fi annahu qala lahu wa kabbir. Karena kalau di dalam hadis Abu Hurairah itu yang berupa Nabi, sabda Nabi, perintah Nabi, ketika sholat itu apa? Kabbir, bertakbirlah. Walam yaqulhu bi rafi yadayhi. Dan dalam hadis Abu Hurairah itu Nabi tidak memerintahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Hanya apa? Wa kabbir, hanya bertakbirlah gitu saja. Bukan takbirlah seraya angkat kedua tangan, enggak, cuma takbir, wa kabbir, takbirlah. Nah, itu hadis yang pertama. Wa sabata anhu alaihi salatu wasallam min hadis Ibnu Umar wa ghairihi annahu kana yarfa'u yadayhi idza fataha as-salata. Sementara ada hadis yang berupa penjelasan dari yang berbeda, yaitu dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya. Kita apa? Annahu kana yarfa'u yadayhi. Jadi perbuatan Nabi apa? Bahwasanya beliau itu mengangkat kedua tangannya ketika membuka atau pembukaan sholat yang disebut dengan takbiratul ihram. Itu direkam oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, itu kana yarfa'u yadayhi, adalah beliau mengangkat kedua tangan. Jadi perintahnya hanya disuruh takbir, yang dicontohkan mengangkat kedua tangan di samping takbir. Itulah yang terjadi. Dalilnya seperti itu. Nah, maka inilah yang kemudian tidak bisa dihindari adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran. Nah, ada juga yang berbeda gimana? Yang apa? Yang biasanya ketiga itu adalah kita apa? Dan daripada ruwet-ruwet, menyambut sampai enggak sholat, itu kakek pendapat daripada keliru, tidak usah sholat. Kesimpulannya orang yang rasa-rasa kesempatan mumpung ulama kabeh wis gak usah sholat, nunggu tenang kabeh. Sampai kapan ya, sampai kiamat ya akan berbeda pendapat. Namanya fikih itu ya mesti beda pendapat. Kayak pilkada DKI mau pilih siapa, kabeh disalahnya. Supaya orang nonton sepak bola. Tidak ada yang benar kok ini sekarang. Oposisi yang keliru, koalisi yang keliru, pilih dia keliru, waktu di keliru nih kan. Kesempatannya, soalnya kan gratis, nyalanya gratis, benernya gratis. Kemudian medsos ganas-ganas gitu. Yang kemarin saya berpesan itu ya, janganlah terlalu gitu ya. Pesannya lebih habibaka hauna. Kalau mencintai itu ya yang sedang-sedang saja. Kalau opasnya itu jadi simpatisan gitu ya, yang sedang aja, nggak usah ya cinta buta, harga mati. Ya kita yang harga mati dia harganya hidup bagaimana? Kemana keliru? Kalau benci juga sedang aja, nggak usah benci mati sudah satu gugur, hatta mut sampai mati saya tidak akan. Itu nanti malah malu sendiri itu nanti. Tahu-tahu berubah, pada mikir loh. Karena berubah kan. Jadi jadi sudah mona. Jadi kalau senang itu ya senang aja. Kalau benci senang. Namanya masih manusia. Itu kemungkinan perubahan itu 100%. Bukan 100% itu ada
Berubahnya gimana? Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Jangan kita nyimpulkan gitu. Saking dolimnya, katanya saking dolimnya, nggak ada harapan gimana? Itu sudah menjadi isi akidah kita, itu nggak bisa. Semua orang itu punya kesempatan untuk baik dan buruk, gitu. Ya, kecuali sudah disebutkan itu apa? Yaitu malam yughir. Itu selama apa nyawa itu belum sampai tenggorokan, itu perubahan itu masih mungkin terjadi. Jadi jangan kita kayak kehilangan harapan atau harapannya 100% sama sekali nggak mungkin biru ya. Jadi malah kita sendiri nyesel itu masih mending malu ini. Kadung siaran ke sana kemari, terus pakai paling top ini calon saya itu paling jos, tidak lagi yang lainnya. Jos gandos kayak gitu-gitu nggak usah. Ya kita itu pengamat gitu, tapi ya tidak usah jadi kayak pengamat politik nasional gitu, supaya apa yang dikerti. Ya namanya medsos itu mesti adalah penggalan. Selengkap-lengkapnya kita membaca atau melihat video atau apa di medsos itu mesti dia itu tidak mungkin seutuhnya. Karena nggak punya seutuhnya, peluangnya untuk menyembuhkan salahnya besar sekali. Makanya jangan sampai gaspol gitu, nggak usah ngegas. Ini hari ini malah muncul seruan supaya golput. Ini salah tambah. Jadi Muhammadiyah ngajak golput itu sudah nggak nyambung. Belajar Muhammadiyah Islam, ngajak golput itu bagaimana? Karena apa Indonesia itu darul ahdi wa syahadah. Jelas begitu. Malah ngajak golput itu gimana? Ini saking terbawa emosi yang sudah berlebihan gitu. Sudah berlebihan. Jadi yang begini tolong jangan alergi kalau ada perbedaan. Jadi itu justru kita harus siap begitu. Makanya sejak tahun 35 sudah saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan, Muhammadiyah itu punya prinsip yang sudah sangat jelas. Ya zamannya kita itu sudah disiapkan supaya terbiasa untuk suatu saat itu berbeda. Itu sudah biasa, jangan kayak alergi gitu ya. Nah kayak gini nih, prinsipnya kita kayak gini. Ini sejak tahun 35 kita itu sudah diajari untuk terbiasa meyakini apa yang kita punya, tapi jangan kita kemudian merendahkan yang lain. Gitu. Itu penyakit kita kan begitu. Kalau udah kadung seneng itu kemudian yang lainnya berarti kayak bener nih, elek kabeh. Di tahun 35 itu sudah diterangkan seperti itu. Keputusan Majelis Tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan. Itu menentang untuk menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu sendiri. Itulah bimbingan kita seperti itu. Kalau ingin tahu Muhammadiyah gimana ya begitu itu. Kalau mau tahu ciri khasnya Muhammadiyah bagaimana, ini ciri khasnya. Ya, harus hati-hati kita ini. Buat statement ya, urusannya mengarah ke kayak nggak siap perbedaan, kemudian fanatisme gitu ya. Kita nggak ada ya, baik. Nah, kemudian jadi kita tadi dikasih peta seperti itu. Ini kita harus tahu. Pertama, dalam kitab ini yang hebat itu kitab ini kita Indonesia ini ada kita dikasih mapping pemetaan. Oh di masyarakat Muslim itu kayak gini. Petanya ya. Yang terjadi, yang ada, amaliyahnya macam-macam. Kita diangkat tangan dulu, ada yang sekali saja ketika takbiratul ihram, ada yang sampai 3, ada yang sampai sujud juga demikian. Ada yang tidak sama sekali, ya gitu. Menentok, ini kan dia mungkin pernah melihat
takbir, bertakbirlah ya sudah, Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar. Tangannya, itu kan jumhur menyatakan apa? Sunnah. Jadi nggak ngangkat itu tidak batal sholatnya. Jumhur menyatakan, yang menyatakan batal itu yang Dawud Al-Ghiriri dan murid-muridnya. Itu kita dikasih peta itu kan alhamdulillah. Dikasih peta oleh penulis kitab ini. Kan nggak gampang memetakan gitu. Kalau kita ini nggak belajar kan nggak tahu. Ulama kita ini sudah begitu baik hatinya kepada kita sehingga dikasih peta kayak gini. Oh ternyata begitu ya, macam-macam. Jadi tahu. Terus kok bisa beda? Gimana? Oh ternyata dalilnya yang beda-beda. Cara memahami dalil itu yang beda. Bukan misalnya yang apa yang nggak ngangkat itu nggak pakai dalil. Oh nggak bisa begitu. Nggak serendah itu ulama itu. Maksudnya angkat hanya sekali dong. Artinya angkat semuanya. Semua itu berbicara pada dalil. Ya, karena apa tadi itu? Karena antara fi'lun Nabi dan qaulun Nabi, dua buah hadis itu apa namanya? Tidak mudah untuk memahami. Terus bagaimana cara mendudukannya? Terus itu penyakitnya. Inilah akibatnya kalau kita itu dikit-dikit tanya ulama, jadi bingung sedikit. Coba kalau tanya Nabi kan langsung beres. Biar langsung saja kesuwen tidak muterin ulama, langsung ke Quran hadis saja. Sekarang memang gitu, ya sudah saya sodorkan itu. Ada dua buah hadis, silakan dimakan itu. Hadis pertama apa? Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi itu perintahnya apa? Kabir, bertakbirlah. Yang kedua apa? Ya, Nabi dilihat dari Umar itu apa? Beliau itu mengangkat kedua tangannya, silakan diamalkan begitu. Makanya gampang. Makanya itu jangan sampai kita memisahkan atau menghadap-hadapkan antara Quran dan Sunnah dengan ulama. Para ulama itu pewaris para nabi. Yang mewarisi ilmunya Nabi itu yang para ulama. Jadi jangan dihadap-hadapkan antara dalil dengan yang berusaha memahami dalil, itu namanya tidak tidak nyambung. Kalau bandingkan dengan ulama dengan ulama, hadis dengan hadis, Quran dengan Quran itu boleh. Tapi kalau ulama dengan dalil kan jadi gak nyambung. Wa amal tilahu bil mawadi allati turfa'u fiha pada ba'al Kufah, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri wa sa'iru fuqaha'ihim ila anna la yarfa'u al-musalli yadi illa inda takbiratul ihram faqat. Nah, maka dari dua hadis tadi itu muncullah pemahaman dari para ulama, misalnya mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri dan seluruh ahli fikih mereka ini, mereka meyakini memilih pendapat apa? La yarfa'ul musalli yadayhi illa inda takbiratul ihram faqat. Itu apa? Mengangkat tangannya cuma ketika takbiratul ihram. Itu pendapat pertama mazhab Hanafi seperti itu. Wa ya riwayat Ibnu Al-Qasim Al-Malik. Wadama Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid wa Abu Thawr wa jumhur ahli hadis wa al-dhahir ila ar-rafi inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda rafi min ar-ruku'. Adapun jumhur mayoritas ulama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Abu Thawr dan mayoritas ahli hadis termasuk ahli dhahir sebagiannya itu yang sunnah itu di tiga tempat. Itu mana? Takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Dua. Dan ketiga bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamid. Jadi tiga tempat itulah yang mayoritas. Ulama tiga tempat itu takbirnya. Maaf, angkat kedua tangannya. Wa huwa marwiyan an Malikin illa annahu idza ba'da ulaika fardun.
selain mazhab Syafi'i dan Hambali juga mazhab Maliki pada segi riwayatnya juga menyatakan demikian. Baik. Nah, meskipun dalam bab ini mazhab Maliki cukup variatif ya, maksudnya cukup banyak pendapatnya beliau. Jadi anak indah ba'di ulaika fardun wa indah malikin sunnah. Ya, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan itu sunnah. Wa dzaba ba'd hadis ila rabiha inda sujudi wa inda rafi minhu. Dan juga ada sebagian hadis ya ditambah satu lagi itu ketika sujud, artinya ketika bergerak untuk sujud itu juga diangkat kedua tangannya. Wa sabab fi hadha al-ikhtilaf kulli ikhtilaful athar al-warida fi dzalika. Sebab munculnya ikhtilaf seperti itu ya karena ikhtilafnya di dalam dalil yang digunakan dan pemahaman atas dalil tersebut. Wa mukhalafatul amali bil Madinah li ba'diha, ditambah lagi dengan praktek ibadahnya penduduk Madinah sepeninggal Nabi yang direkam dengan baik oleh Imam Malik bin Anas, yaitu mazhab Maliki. Yang mazhab Maliki ini mazhab yang agak perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana ceritanya? Kan Imam Malik bin Anas itu kan lahir besar wafat di Madinah sepeninggal Nabi. Beliau adalah tabi'in, generasi ketiga terbaik. Kok bisa mazhab Maliki itu terpental di Madinah? Itu yang menarik kalau mau dikaji menarik. Karena markasnya itu di Madinah. Itu mazhab Maliki. Malah sektor pertama langsung barat, itu negara Maghribi di Afrika, bagian barat, bagian utaranya Afrika, Indonesia, Aljazair, yang Casablanca, Maroko dan sebagainya itu sampai ke Andalusia, Spanyol. Itu mazhab. Termasuk kitab ini kan bermadzhab Maliki terus. Justru sekarang yang berkibar mazhab Hambali. Padahal dulu itu ya itu mazhab Maliki. Madinah itu. Makanya kan manhajnya Imam Malik itu kan setelah Quran dan Sunnah kan amal ahli Madinah, yaitu amaliyah penduduk Madinah itu bagaimana? Di Quran pertama, yang kedua Sunnah, yang ketiga prakteknya penduduk Madinah bagaimana? Itu rujukannya yang ketiga. Itu istimewanya mazhab ini. Tapi tragisnya terpental dari asalnya. Yang mungkin kita juga ada begitu kan. Kita ini juga mengalami begitu. Malah nggak di kampung halaman kita sendiri. Tumbuh besar dan ya hidup ya bersama masyarakat yang bukan di kampung halaman kita. Kan banyak yang kita kan kebanyakan kan merantau. Tapi mungkin menariknya itu kalau pengen tahu, kalau kita tahu apa sebabnya, gimana ceritanya kok tiba-tiba kemudian tergeser dengan bahkan habis ya, sama sekali ya. Sekarang kan full di Saudi kan mazhab Hambali 99%. Nah kemudian apa itu? Wadhalika anna fi dzalika hadis Abdullah bin Mas'ud wa hadis Barra bin Azib annahu kana alaihi salatu wasallam yarfa'u yadayhi indal ihram marratan wahidatan la yazidu 'alaiha. Pertama, di samping dua hadis tadi, ada lagi hadis berikutnya ini dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Al-Barra bin Azib, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram itu sekali saja, la yazidu alaihi, sekali tambah, tidak ada tambahan takbirat tidak ada tambahan mengangkat kedua tangannya kecuali ketika hanya takbiratul ihram. Itu hadisnya dari Ibnu Mas'ud dan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Wal hadisu asani, hadis yang kedua hadisu Ibnu Umar an Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena idza fataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma aidan kadzalika. Nah, sementara ada hadis dari Abdullah bin Umar dari ayahnya, siapa ayahnya? Ayahnya Abdullah bin Umar, siapa ayahnya namanya? Siapa bukannya? Bapaknya Ibnu Umar siapa? Ya Umar, namanya Abdullah bin Umar, ya Umar. Si angel ini. Jadi Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya. Ayah siapa? Ayahnya Ibnu Umar itu siapa? Ibnu Umar. Kalau bapaknya anak saya siapa? Siapa? Ya aku dewi kalau tidak ada. Jadi Ibnu Umar an Abi, dari Ibnu Umar dari ayahnya siapa? Ya Umar. Apa itu? Anna Rasulullah SAW kan idza fajri, Nabi SAW itu kalau memulai sholatnya itu rafa'a yadayhi, itu mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaihi, setentang dengan baunya, apa namanya itu, tingginya ngangkatnya itu sejajar dengan bau segini. Itu kemudian wa idza rafa'a ra'sahu min ruku', dan ketika bangkit dari ruku' itu juga mengangkat rafa'ahuma, itu juga mengangkat kedua tangan. Itu kita apa yang katakan ketika sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal. Wa kana la yaqulu dzalika fi sujud, dan ada beliau itu tidak mengangkat kedua tangannya ketika mau sujud. Ini hadisnya Ibnu Umar. Hadis ini muttafaq ala sihhatihi, disepakati kesahihannya oleh para ulama hadis. Wa za'amu annahu rawa dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min ashabihi, bahkan yang meriwayatkan ini sampai 13 sahabat Nabi yang meriwayatkan hal yang serupa. Ini hadis yang kedua. Pertama tadi disebutkan apa? Hanya takbiratul ihram saja. Yang kedua ditambah ketika ruku dan bangkit dari ruku, menjadi ruku saja. Makanya jenengan itu harus hati-hati kalau mendengar kata-kata ini disebutkan satu saja, tiga saja, termasuk yang selalu sampai sekarang juga belum ada hitungnya itu apa? Menurut Ibunda Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, kan gitu. Itu rekamannya siapa? Rekamannya Ibunda Aisyah. Nah, sahabat Nabi kan banyak, istri Nabi juga banyak, sehingga kalau disebut itu berarti hanya itu. Ya nanti kita yang malah bingung sendiri. Sama dari sahabat Nabi itu, orang-orang dekatnya itu yang menjadi ulama, misalnya 3 Abdullah, satunya Abdullah bin Abbas, karena masih misalnya Nabi, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Itu memang orang yang dekat sekali dengan Nabi, ibaratnya kayak sekurinya, kemana-mana ikut rasa ini. Tapi juga ada guru-guru yang baru masuk Islam, tapi dia kolektor hadis yang paling banyak. Artinya apa? Bisa juga disimpulkan bahwa apa yang diketahui oleh seorang sahabat itu bukan berarti itu sudah mutlak pasti itu yang tuntunannya hanya itu nggak bisa begitu. Bisa jadi Nabi juga direkam oleh sahabatnya dengan tata cara ibadah yang berbeda. Jadi ini contohnya. Ya. Itu hadis yang kedua. Hadis salis yang ketiga dari Wa'il bin Hujr. Bagi ziyada alama fi hadis Abdullah bin Umar anu kan yarfa'u yadayhi inda sujud. Nah, ada lagi hadis yang ketiga ini di samping redaksinya mirip hadis yang Umar tadi, ketambah lagi
annahu kana yarfa'u yadayhi inda sujud, bahwa beliau itu juga mengangkat kedua tangannya ketika sujud. Ya sudah, kayak gini dalilnya. Makanya kemudian muncullah berbagai macam pendapat yang tadi ini intinya seperti itu, uraiannya ke belakang seperti itu. Nah, karena itulah ulama itu nggak gampang, PR ulama itu berat sekali karena harus meramu tadi 5 hadis lagi kan, 5 hadis. Semuanya hadisnya itu juga jangan kita bilang gini. Ya pantas gitu orang yang ulama ini hadis sesongnya semuanya itu dari semuanya itu tambah teman-teman gitu. Namanya ulama itu pasti tahu hadis sahih yang mana, dari itu ya mesti tahu. Oh jangan ulama kita yang tahu, pada ulama jangan malah dibalik. Aku ngerti dia nggak ngerti. Ya malah kembali-kembali. Karena dia bilang begitu kan. Oh itu mungkin Imam Syafi'i itu hadisnya belum nyampe ke beliau. Kalau saya malah sudah tahu. Ya malah kemelipan. Jadi kalau kemelipan. Kita balik. Ya, itu malah kembali. Justru mereka ini namanya ulama, apalagi ulama 4 mazhab itu sudah sangat amat paham mana itu hadis sahih, mana dan sebagainya itu sebelum kita lahir sudah tahu. Kalau seperti tentang begitu. Ya. Lalu terus kok bisa begitu ya karena apa yang disebut ulama satu dibilang hadisnya sahih belum tentu ulama itu menyatakan hadisnya itu sahih. Maksudnya parameter di dalam menetapkan hadis itu sahih sama tidak itu para ulama itu berbeda pendapat. Ya karena seperti itu. Ya. Termasuk misalnya penilaiannya para ulama yang mengoleksi rawi hadis, periwayat hadis juga berbeda-beda. Ada itu orangnya siko, ada bilang itu orangnya enggak siko, itu udah biasa, umum. Karena ilmu rawi hadis ini seperti kita menilai orang mirip-mirip. Ada yang memuji habis-habisan ARB, ada yang mencela habis-habisan ARB. Orangnya satu, tapi ada yang memuji, ada yang mencela habis-habisan. Ya kayak gitu. Itu pada kondisi yang umumnya, apalagi ulama yang mereka ini ngerti tanggung jawabnya berat, besar, resikonya ketika menyampaikan penilaian pada rawi hadis. Itu kalau kita tuh nggak tahu bagaimana mereka kehati-hatiannya, kita jadi meremehkan. Jangan begitu lah. Makanya meramu berapa 5 hadis itu, ya, dengan macam-macam itu tentu tidak mudah. Karena itulah kemudian ada 2 mazhab besar di dalam di kalangan para fuqaha. Itu kalau menghadapi hadis yang nampak bertentangan atau berbeda-beda itu ada 2 metode istinbatnya, metode pengambilan kesimpulannya. Yang satu namanya al-jam'u wa taufiq, yang kedua namanya yaitu at-tarjih. Nah di Indonesia, ormas terbesar Indonesia yaitu Muhammadiyah itu sama caranya, bukan sama. Didudukan pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau bisa semuanya ditampung dulu, jangan ada yang dibuat. Kalau udah jelas-jelas hadisnya makbul, jangan dicoret dulu, tapi kira-kira pemahamannya bagaimana kok ini beda-beda. Satunya Nabi perintahkan hanya suruh takbir, satunya hanya ketika takbiratul ihram, satunya sampai dengan sujud pun juga ada. Nah itu baru kemudian bisa nggak didamaikan, dipakai semuanya. Itu namanya pada al-jam'u wa taufiq, diselaraskan. Misalnya apa? Oh berarti hukumnya itu sunnah semuanya, yaitu dari hadis takbir tadi, suruh takbir tadi. Yang kedua, oh berarti yang wajib hanya yang pertama saja, yaitu hadis ngangkatannya hanya ketika takbir saja, yang lainnya berarti sunnah. Itu sudah kepakai semuanya kalau gitu kan. Nah ada juga yang kemudian ditarjih. Oh dari
hadis tadi, hadis yang terakhir riwayat Ibnu Hujr itu yang ditolak, yang sujudnya apa yang ketika sujud juga angkat tangan. Maka jadi jumhurnya tadi apa? Jumhur takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. Untuk sujudnya enggak dimasukkan di dalam sunnah itu yang jumhur. Tapi namanya ulama itu tetap menghormati kalau ada pendapat yang berbeda, tetap dicantumkan. Ada juga Daud Al-Ghairi yang menambah satu, yaitu apa? Ketika sujud pun juga mengangkat kedua tangan. Itu namanya madzhab al-jam'u wa tawfiq. Nah, adapun yang satunya kalau udah nggak bisa dipadukan, selasa nggak bisa, baru masuk yang kedua namanya at-tarjih, berarti harus disortir, berarti harus dipilih dari majelis tadi mana yang paling kuat, yang paling sahih, yang roji, itu yang mana? Nah, itu yang kedua. Ulama itu tidak langsung tarjih kalau menemukan dalil yang macam-macam. Hampir mutlak mereka itu menyatakan pertama itu diramu dulu, diselaraskan dulu, harus tidak memungkinkan, baru harus dibuang sebagiannya. Nah, itulah kira-kira secara singkat ya poin ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Pak Sukma. Nggih, monggo. Nggih. Satu terkait dengan takbiratul ihram ya. Nggih. Mungkin secara kalimat atau makna takbiratul ihram sendiri itu sebenarnya apa sih? Iya. Apa sebut takbiratul ihram? Ada nama ihram di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya pernah baca itu kalau Hanafiyah justru kadang tidak selalu Allah tapi maksudnya yang lain. Hanafiyah. Hanafi. Oh, Hanafi. Kenapa? Itu Enggak, kenapa Hanafi itu kenapa? tidak menyebutnya Allah tapi yang lain subhanallah. Oh, iya. Nggih. Itu yang dua-dua. Tapi ngomong 20 menurut saya banyak. Saya khawatir dirasa Orang pulau kata gugur. Nah, jadi untuk yang pertama, apa yang dengan takbiratul ihram itu maksudnya takbir pengharaman, takbir larangan. Maksudnya sudah berlaku larangan untuk melakukan apapun kecuali yang disyariatkan dalam sholat. Itu maksudnya takbiratul ihram. Ya, tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu as-salam. Gitu ya. Jadi kapan mulai boleh sampai naik diri kan itu ketika sudah salam. Jadi salam itu pentahlil, ihlal. Ya. Kalau takbir itu ihram, kalau salam itu ihlal. Jadi dihalalkannya itu setelah salam. Nah, itu kaidah umum. Nanti ada tafsirnya, ada perinciannya. Tadi misalnya takbiratul ihram itu sudah dilarang apapun. Nah, dilarangnya itu apa saja? Itu ulama beda pendapat. Misalnya apa? Gerakan darurat, ada di depannya ada kalajengking atau ada ular keling yang berbahaya. Gimana kita nggak boleh gerakan sama sekali, diintuk ya boleh, digigit gimana? Nah, itu namanya kemudian ada toleransi. Nanti ada batas lagi. Ada maksimal 3 gerakan atau enggak batas, yang penting minor, gerakannya tidak terlalu kentara, sudah kayak enggak sholat lagi, macam-macam. Atau ketika misalnya ada tamu, kita mau sholat, tamunya ketok-ketok sampai heboh, itu boleh nggak kita waalaikumsalam? Boleh nggak? Itu nanti ulama membahasnya seperti itu. Tapi prinsipnya namanya takbir itu takbir untuk mengharamkan segala gerakan dan perkataan di luar sholat. Jadi kalau udah salam sudah bebas. Nah, salam bebasnya juga ada tafsirnya lagi. Apakah menunggu sampai takbir salam yang kedua, atau cukup salam yang pertama? Maksudnya gimana? Misalnya senanggung ya, bis tahiyat akhir kita kok ngompet apa kentut. Kapan dulu ya takutnya kapan ya? Ada kalau yang ulama yang meyakini hanya salam pertama sudah sudah selesai, salam kedua brut, nah itu sudah sah. Itu jangan ribut, jangan
Ya sampai kudu mulang lah. Ya apa mulang wis salat pertama soleh. Nah, itu karena memang ada ulama yang memahaminya itu yang wajib hanya yang pertama, yang kedua sudah sunnah. Jadi kalau yang kedua bubut yang salah buka batal, ya gak batal ya. Gitu. Nah, kalau yang kedua tadi kata Nabi memang betul. Jadi bunyinya Allah, jadi Allah ajal, Allah a'dham, ada berapa? Intinya mengagungkan Allah. Nah, itu contohnya lagi juga. Kata Nabi itu kadang-kadang dalam bab ini kayak elektrol banget. Ya. Tapi kadang-kadang itu longgar karena takbir itu kabir itu apa? Agungkan Allah. Pokoknya gimana? Allah akbar mengagungkan, Allah ajal itu juga mengagungkan, Allah a'dham juga mengagungkan, dia boleh. Tapi lah bisa jadi tidak usah praktek gitu lah. Apalagi imami. Oh, anjel. Ya apa benar? Gitu. Ya, jangan sampai kita nekat apa? Aspek asal beda ya, dengan ribut gitu. Baru diprotes, berarti sampai jumur ilmu deh, malah orang pakai itu malah. Tidak usah gitu. Mana gitu? Iya. Kalau kita masuk itu imam sudah dalam keadaan ruku, itu kan pertama kita datangkan takbiratul ihram dulu. Iya. Kemudian takbir lagi untuk ihram, untuk ruku atau langsung ruku. Iya. Ya tetap dua-duanya kan takbiratul ihram itu kan membuka. Baru setelah itu mau ruku kan ini dua kali. Karena takbir itu pembuka sholatnya. Mau sujud, mau ruku, ya takbir istiqomah. Jadi setiap ada gerakan perpindahan gerakan itu takbir. Kecuali ruku apa yang kita itu sami Allah liman. Itu tetap ada kecualinya. Kalau misalnya ada sudah dalam keadaan sujud, takbir juga tetap sama. Karena dari i'tidal ke sujud itu ada namanya intiqal, ada perpindahan kan, maka ada takbir ada dua, takbiratul ihram sama takbir intiqal. Takbir untuk takbir membuka, intiqal takbir perpindahan. Setiap perpindahan gerakan itu mesti ada takbirnya kecuali apa? I'tidal sami Allah liman hamidah. Ini kami. Jadi kalau dia mau praktek boleh, tapi prakteknya jangan Allah aja, tapi tadi salam kedua apa namanya gak batal tapi abunya loh jangan.